tahun-tahunku itu sekarang rata-rata ya, ini bukan minimum ya, rata-rata itu cuman Hai guys, selamat datang kembali di channelku dengan segmen Swechat. Jadi di episode kali ini aku sudah kedatangan seorang mahasiswa super kece dari Institut Teknologi Bandung. Halo bro. halo mas. Gimana kabarnya nih? Bagus nih. Mantap. Teman-teman juga pada bagus kan? Kita udah lama nggak ketemu nih. Terakhir ketemu di Bandung ya? Iya, udah lama banget, apalagi sejak corona ini ya. Iya. Di ITB ambil apa bro? Aku kalau di ITB kemarin dapatnya FTTM sih. Pada tahu FTTM kan? Tapi sebenarnya pilihan ke satuku FTI sih. Pada tahu juga kan FTI apa? Berarti kamu masuk jalur SNMPTN. Iya, kayak temen aku nih, ini juga SNMPTN ya. Oh ya, buat mereka yang nggak tahu, FTTM itu apa sih? FTTM tuh kayak sebuah singkatan sih sebenarnya. Singkatan dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan nih. Pasti pada tahu lah ya, apalagi yang pengen jadi juragan minyak, juragan tambang. Pasti kayak gitulah intinya. Wih, mantap. Oh ya bro, di sana belajar apa tuh? Kalau aku kan masih tahun pertama nih, masih TPB ya. Jadi aku masih kayak belajar pelajaran SMA gitu, seangkatanku. Belajarnya sama semua kayak matematika, fisika, kimia, terus ada olahraga juga. Bayangkan olahraga. Terus ada juga bahasa Indonesia, terus ada bahasa Inggris, dan ada kayak pelajaran-pelajaran tambahan yang dari FTTM-nya gitu, kayak pengenalan rekayasa dan desain, pengenalan sumber daya mineral dan energi, kayak gitu teman-teman. Oh ya bro, untuk sistem perkuliahan di ITB sendiri gimana sih? Ya, jadi di ITB itu sistem perkuliahannya di tahun awal tuh mungkin agak beda ya dari universitas-universitas lain kayak UGM, UI gitu. Jadi agak beda sih. Jadi ada yang dikenal sebagai namanya TPB atau tahap persiapan bersama nih. Nah, itu tuh kita di tahun awal tuh kita memiliki materi-materi yang sama seangkatan. Misal aku FTTM, temen aku nih STE, kita tuh materinya hampir sama gitu loh. Cuman perbedaannya dari fakultasnya aja. Kadang ada yang ngasih perbedaan materi. Mungkin gitu. Bedanya di mata kuliah pengantar jurusan ya? Iya, bener banget nih. Kalau FTTM pengantar jurusannya apa tuh? Kalau di FTTM sendiri pengantar jurusannya tuh ada pengenalan sumber daya mineral dan energi yang biasanya disebut PSDM. Kalau di tahun aku cuma 1 semester, tapi tingkat atas aku katanya 2 semester gitu, jadi agak gitulah. Itu kan tadi baru fakultas ya, kalau penjurusannya sendiri gimana? Jadi kalau penjurusan tuh mungkin se-ITB sama semua ya, jadi kita milih terlebih dahulu nih teman-teman, pilihan 1, 2, 3, 4. Nah, di FTTM kan ada 4 teknik nih, ada 4 jurusan, ada teknik metalurgi, teknik geofisika, teknik pertambangan, sama teknik perminyakan. Nah, kita tuh milih terlebih dahulu teman-teman. Pilihan pertama kita apa, pilihan kedua kita apa, pilihan ketiga apa, pilihan keempat apa. Habis kita milih, itu nanti kita akan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan IP teman-teman. IP yang bagus, dia bakal diterima di pilihan 1. Tapi kalau IP-nya nggak memenuhi atau lebih jelek daripada kuotanya, itu nanti kita akan terlempar. Tapi kalau di FTTM sendiri, biasanya terlempar ke teknik geofisika teman-teman. Oh ya, tadi di FTTM kan ada 4 jurusan tuh. Boleh dijelasin nggak di 4 jurusan itu belajar apa aja? Oke, dari aku sendiri ya, kan aku terima di jurusan metalurgi. Setahu aku tuh di bidang jurusan metalurgi itu kita diajarin buat gimana sih caranya kita memurniin suatu logam. Kan biasanya kalau kita nambang tuh kita ambil sekalian sama tanahnya kan. Nah, itu kita murniin sekalian. Jadi kita dapat nikel murni gitu loh, nggak ada tanahnya gitu. Biasanya yang dipelajarin tuh kayak gitu. Terus kalau teknik pertambangan, kita akan mempelajari tentang gimana sih caranya ngebom suatu tanah supaya kita bisa mendapatkan hasil tambang tersebut. Menarik kan? Iya. Makanya jangan lupa masuk teknik pertambangan. Terus yang ketiga ada teknik minyak, teknik perminyakan. Nah, di situ kita akan diajarin gimana sih caranya kita ngebor suatu minyak yang ada di dalam bumi. Nggak cuma di dalam bumi teman-teman, ternyata di dasar laut pun juga ada. Ya itu sama aja. Ya itu intinya. Jadi kita diajarin cuma kayak gimana sih cara ngitung cadangan minyak yang ada di dalam bumi, caranya ngebor minyak di dalam bumi, kayak gitu teman-teman. Kalau teknik perminyakan. Kalau teknik geofisika lebih ke mapping gitu sih, peta lahan kayak gimana, lahan mana sih yang ada minyaknya, lahan mana sih yang ada bahan tambangnya gitu. Jadi kayak pakai komputasi coding gitu teman-teman. Kamu kan udah 2 semester nih ya? Iya. Di FTTM ITB. Enak dan nggak enaknya apa sih kuliah di sana? Kalau kuliah enak atau nggak enaknya mungkin sama kayak teman-teman ya. Enaknya tuh dapat banyak relasi baru, terus apa itu pengalamannya tuh lebih banyak gitu loh. Kita kan ada di negeri
kata kasarnya kita ada di negeri orang di Bandung gitu. Jadi enaknya itu sih dapat relasi sama pengalaman baru. Terus nggak enaknya tuh yang paling menyesal tuh mungkin jauh dari orang tua ya, itu pasti banget. Apalagi kita yang dari Klaten merantau ke sana, cuman bareng-bareng anak yang Klaten juga, itu rasanya tuh gitu deh. Dari itulah intinya nggak enaknya kayak gitu. Tugasnya sendiri gimana? Berat-berat nggak? Kalau aku sendiri sih ngerasain tugas tuh nggak berat sih, tapi kalau di FTTM itu bukan lebih ke tugas, tapi kayak adalah jangan lupa masuk FTTM makanya kalau pengen tahu. Untuk pengalaman paling berkesan selama 2 semester kuliah di sana apa aja tuh, Bro? Untuk pengalaman yang paling berkesan di FTTM tuh, ya FTTM-nya aja ya. Mungkin kalau di ITB pasti teman-teman dari aku sih mungkin hampir sama. Kalau di FTTM sih mungkin ada kayak makrab gitu. Jadi kayak malam dimana kita buat ngakrakwin seangkatan kita gitu loh. Terus ada juga yang namanya forum angkatan tuh sering banget. Itu mantap banget deh sensasinya. Mantap. Oh iya, ini kan kamu masuk FTTM ITB kan jalur SNMPTN. Kira-kira kalau aku tanya tentang skor UTBK tahu lah ya? Iya, tahu banget lah pasti. Walaupun nggak kepake, aku pernah ikut loh teman-teman. Oh iya. Kalau menurutku sih, kalau SBMPTN ya, itu 650 itu udah cukup banget deh. Masalahnya tahun-tahunku itu skor rata-rata ya, ini bukan minimum ya. Rata-rata itu cuma 680. Bayangin kalau rata-rata aja cuma segitu, apalagi minimumnya pasti rendah banget juga kan. Jadi kalau bisa untuk SBMPTN 650, 660 itu cukup banget. Kalau menurutku ya teman-teman. Kalau untuk nilai UTBK tertinggi untuk masuk FTTM, kira-kira kemarin berapa, Bro, untuk angkatanmu? Setahu aku ya ada teman-teman cerita tuh ada yang sampai 800-an gitu, 850 gitu. Emang gila banget sih. Dan sekarang kayaknya dia yang jadi apa? Mapresnya deh kayaknya. Emang gila banget dia sih. Oh ya, untuk prospek kerja sendiri gimana tuh? Jadi untuk FTTM sendiri prospek kerjanya mungkin semua jurusan hampir sama ya, kayak bisa di Freeport, bisa di Antam, bisa di mana butuhin perusahaan-perusahaan tambang, itu semuanya pasti bisa lah menerima anak-anak FTTM. Tapi tergantung jurusan juga. Terkadang ada kayak Kaltim Primakul yang hanya menerima teknik metalurgi. Terus ada kayak Slumberger sama Slumbersih itu cuman menerima yang teknik-teknik perminyakan aja. Jadi kayak teknik metalurgi itu nggak dibutuhin di sana karena dia kan cuma menambang minyak kan, nggak menambang logam mulia kayak gitu. Terus banyak teman-teman aku yang cerita-cerita cuman pengen jadi dosen. Masalahnya cerita-cerita dari dosen tuh uangnya banyak banget sumpah. Oh iya. Apalagi kalau mau penelitian. Itu sih. Kalau di perusahaan negara tuh ada juga ESDM, yang balai ESDM itu, terus ada bisa juga di LIPI. Ya itu butuhnya intinya banyak banget lah kalau mau masuk FTTN prospek kerjanya. Oke, mantap. Oh ya, Bro, untuk closing nih, kira-kira ada tips and trick nggak buat kalian para pejuang UTBK tahun ini? Intinya kalau menurut aku sih jangan lupa minta doa restu sama orang tua, terus usahanya dilebihin banget. Karena aku percaya bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kalian, teman-teman. Jadi tetap semangat. Aku tunggu di FTTM. Oke. Mantap. Thank you, Bro, atas waktunya mampir di channelku. Oh ya, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar FTTM ITB bisa langsung cek aja di Instagram Vincent di bawah ini. Oke. Apabila kalian punya request untuk mau bahas jurusan apa, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Oke guys, sekian aja video kali ini. Thank you for watching and see you next time.